Well, kembali lagi di channel kami Catatan Febrian. Kali ini saya sudah bersama dengan Mas Agus dan Mas Jack. Ya, sebelumnya saya pengen tahu kabarnya dulu. Ini Mas Agus, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik mas. Baik ya. Mas Jack? Alhamdulillah sehat. Oke, syukurlah. Oke. Kali ini kita akan melanjutkan cerita yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Tapi sebelum kita ceritakan untuk part 3, kita akan ulas sedikit tentang cerita kita di part 1 dan part 2. Jadi kemarin di part 1 ceritanya Mas Agus, Mas Jack dan teman-teman meditasi dulu di sebuah lahan kosong. Itu setelah meditasi sudah ketemu jawaban dan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan di part 2-nya Mas Agus dan teman-teman sudah mulai melakukan atau membersihkan lahan kosong ya Mas ya. Ya. Biarpun pada saat proses melakukan pembersihan banyak terjadi gangguan dari makhluk astral, tapi akhirnya alhamdulillah akhirnya selesai juga Mas ya. Seperti itu. Akhirnya lancar. Nah, untuk mengawali part yang ketiga ini, pertanyaan pertama adalah setelah kalian selesai melakukan pembersihan baik itu semak belukar maupun pohon bambu yang ada di sana gitu, apa yang selanjutnya dilakukan? Bisa dijelaskan Mas Agus? Terakhir kita melakukan ini ya selamatan atau ini upacara karena prosesi kita sudah selesai, alhamdulillah berjalan lancar. Sebagai ucapan rasa syukur kita adakan selamatan dengan mengundang warga setempat dan pengurus RT RW setempat, seperti itu Mas. Oke guys, jadi ceritanya setelah Mas Agus, Mas Jack dan teman-teman selesai melakukan pembersihan, akhirnya sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai rasa terima kasih kepada para leluhur pepunden yang sudah mendampingi selama proses pembersihan itu, akhirnya pemilik lahan kosong tersebut berinisiatif untuk melakukan selamatan seperti itu. Nah, mungkin akan jadi pertanyaan karena sebelum-sebelumnya kan sudah ada sosok-sosok yang muncul tuh. Di part 1 ada sosok-sosok positif, ada Mbah Diwo, ada istilahnya wanita yang mendampingi Mbak Diwo itu. Terus ketika di part 2 lebih dominan sosok-sosok yang negatif. Karena mereka merasa rumahnya kayak terusik gitu kan. Mau dipindah kemana? Mau dipindah kemana gitu kan. Nah, terus akhirnya udah selesai. Nah, setelah dilakukan selamatan gitu, ada nggak pengalaman mistis atau pengalaman spiritual yang dialami Mas Jack atau Mas Agus? Mas Agus dulu apa Mas Jack ini yang mau jawab? Silakan. Coba Mas Jack dulu. Oke. Apa Mas yang dirasakan atau ada penampakan apa setelah dilakukan selamatan di malam itu? Kalau waktu itu yang saya rasakan ketika selamatan adalah gini. Saat prosesi selamatan dimulai, saya merasakan ada satu sosok memang yang ingin menunjukkan eksistensinya juga. Bahwa saya ada di sini gitu loh. Nah, waktu itu sempat diterangkan juga kalau nggak salah di part 2 yang sosok perempuan kalau nggak salah. Oh, yang sosok perempuan. Ini pernah dibahas yang di ikut ke rumah itu ya. Jangan dibahas kalau ikut ke rumahnya Mas. Iya kan. Yang ikut ke rumah itu. Ada sosok tersebut sempat beberapa kali menampakkan diri. Saya lebih penasaran, tadi kan belum terjawab karena Mas Jack belum tahu sebenarnya sosok wanita itu hadir itu tujuannya apa Mas? Itu yang berdiri di tepi yang sumur ya? itu. Itu semua. Kenapa dia muncul lagi gitu? Iya. Ini pun saya juga dinampaki untuk eksistensi keberadaan beliau ya. Jadi ini semacam meminta didoakan atau minta ini ya ketenangan di alamnya karena ini minta disempurnakan. Karena di sana ini sosok ini merasa kurang tenang gitu. Jadi mewujudkan menampakkan eksistensinya untuk meminta tolong sih, kurang lebih seperti itu saja. Oke. Tapi berarti pas waktu itu karena kalau mungkin Mas Jack kan belum tahu apa maksudnya. Tapi kan Pak Juwanto dan Mas Agus kan tahu. Ini maksudnya dia muncul tuh apa gitu. Terus cara mendoakannya gimana Mas? Kalau Mas Agus sendiri biasanya untuk mendoakan kalau saya sendiri karena saya seorang muslim ya, saya kirimi surat Al-Fatihah itu untuk ditujukan untuk beliau arwah gitu. Yang ini sosok wanita ini. Oh gitu ya. Dan itu udah word ya, udah bisa bekerja dalam artian doa yang jenengan
berikan ke sosok ini itu udah bisa ini ya. Apa yang kita bisa Setidaknya mengurangi apa yang kita bisa, ini ya dia. untuk mendoakan si sosok itu sebenarnya sudah langsung termanifestasi sampai sih. Bisa sampai ya. Sesuai dengan keyakinannya, kepercayaannya atau sebisanya yang intinya itu mendoakan si arwah itu tadi semuanya sampai. Tuh. Nah. Oke, sekarang tadi kan Mas Jack menyinggung tentang sosok berjubah putih kayak bercahaya gitu. Saking terangnya kayak sampai Mas Jack itu nggak bisa lihat gitu. Maksudnya beliau itu wajahnya seperti apa gitu kan? Nah itu pakaiannya pun sebenarnya samar itu nggak terlalu terlihat karena kan terang banget. Saking terangnya itu. Nggak tahu mungkin Mas Agus bisa menjelaskan lebih detail. Sosok apakah itu Mas Agus? Jadi ini pada waktu itu sempat saya visualisasikan. Jadi beliau itu dengan sosok bersorban putih, kemudian berjubah putih, tapi jubah dan sorbannya itu mengeluarkan cahaya gitu Mas. Putih suci, dan di situ energi, aura dan hawanya itu tenang, teduh, nyaman, adem seperti itu. Jadi saat kita berada di sini melingkar membentuk letter U, letter U, dan di tengahnya ada macam-macam ini ya, makanan yang kita hidangkan. Iya, tumpengan sama kalau orang Jawa itu ingkung, ayam kampung itu ya, dan lain-lain. Kemudian sosok beliau berjubah putih, bersorban putih itu datang berdiri di depan kami seraya tangannya seperti ini. Istilahnya memberikan restu. Iya, bahwa apa yang kami lakukan telah berjalan dengan lancar. Dan beliau ini juga adalah sosok pada saat itu juga beliau semasa hidupnya itu beliau sebagai punden atau pepunden yang pada saat itu juga turut melestarikan, menjaga, dan juga apa ya Mas, istilahnya nguri-uri peninggalan situs sumur miring, merawatnya ya, seperti itu. Gitu sih Mas yang saya tangkap. Aku menyebutnya pangeran berjubah putih. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih berkilauan. Hatiku bergetar saat beliau rawuh dan berdiri tepat di hadapan kami. Tangan kanannya diarahkan ke depan seraya tersenyum. Beliau merasa bahagia jika ada sekelompok orang yang berusaha menjaga, merawat, dan melestarikan petilasan dari para leluhur. Situs sumur miring ini adalah salah satu tempat yang sering dikunjungi ketika beliau, pangeran berjubah putih, masih hidup. Meskipun sudah lama sekali beliau wafat, tapi energi positifnya masih tersimpan di tempat ini sampai sekarang. Pandangan batinku semakin terbuka. Ada satu orang lagi yang berdiri di belakang pangeran berjubah putih. Beliau berdiri tegak penuh wibawa. Aku menyebutnya Panglima Pemberani. Panglima ini adalah orang kepercayaannya pangeran berjubah putih. Semasa hidupnya selalu setia mendampingi sang pangeran, memberikan masukan dan gagasan penting untuk kelangsungan hidup rakyat di masa itu. Energi positif yang dipancarkan beliau berdua membawaku flashback ke masa lalu. Di sana aku melihat kereta kuda. Rodanya sangat besar. Diameternya lebih tinggi dari ukuran manusia normal. Kereta ini adalah kendaraan yang biasa digunakan pangeran berjubah putih saat bepergian jauh. Jika pangeran sudah kembali, kereta kuda ini dibawa ke tepi telaga. Di sana ada seorang abdi yang ditugaskan khusus untuk merawat dan membersihkan kereta kuda tersebut. Seorang abdi yang sangat rajin, abdi yang sangat menghormati pangeran berjubah putih. Oke, dari sekian pengalaman
yang Mas Agus dan Mas Jack alami di tempat kejadian ya, di situs Sumur Miring itu kan ada banyak banget penampakan, baik itu yang positif maupun negatif gitu. Kalau yang sesi 1 dan sesi 2 kita sudah berikan pesan apa yang bisa diambil. Nah, untuk yang terakhir ini, untuk part 3-nya ini, dari sosok beliau, leluhur kita yang rawuh pada saat jenengan mengadakan selamatan itu, apa yang beliau sampaikan ke Mas Agus dan Mas Jack, dan ada pesan apa yang bisa disampaikan atau bisa di-share ke teman-teman yang nonton? Pesan apa Mas Agus yang bisa disampaikan? Baik, pesan-pesan ya Mas, kita itu harus senantiasa selalu merawat, menjaga, kemudian memelihara situs-situs peninggalan-peninggalan para leluhur kita pada zaman dahulu, agar nantinya anak cucu generasi kita juga bisa merasakan, bisa menikmati dan melihat langsung sisa-sisa bekas peradaban ataupun sejarah pada masa lampau. Syukur-syukur memugar agar tetap ada lestari, ada bentuk fisik yang meskipun hanya tinggal beberapa bagian-bagian tapi itu masih asli dari zamannya, itu syukur-syukur seperti itu. Oke. Jadi dari pesan itu juga kami ibaratnya mengajak teman-teman semua, sobat-sobat Nusantara, untuk istilahnya ketika teman-teman punya pengalaman ziarah ke suatu tempat atau melihat sebuah petilasan dan di situ mengalami kejadian mistis, mungkin nanti bisa cerita ke kita, ke catatan Febrian, nanti bisa kita ajak kolaborasi Mas ya. Seperti itu. Jadi itu sebagai salah satu cara kita agar kita bisa melestarikan peninggalan atau situs atau petilasan dari leluhur-leluhur kita, seperti itu. Iya. Ya. Jadi untuk sesi ini cukup sekian. Jadi untuk pengalaman mistis di situs Sumur Miring udah selesai ya. Next kita pindah ke tempat lain lagi, bisa ya? Kita explore lagi. Oke. Baik, untuk part ketiga ini atau untuk sesi kali ini saya rasa cukup. Bila ada salah kata dari saya atau teman-teman, mohon dimaafkan. Untuk konten ini atau video ini bisa diambil positifnya saja. Jadi untuk yang kurang berkenan atau mungkin tidak baik, nanti semoga teman-teman bisa memfilter atau mengambil yang sisi positifnya saja, seperti itu. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Nusantara.